perkenalkan kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora akan mempraktikkan kucing modul 2.3 kucing untuk supervisi. Di sini saya berperan sebagai observer dan Pak Siswanto sebagai kunci serta Ibu Wilis sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Wilis. Selamat pagi Bu Setio. Bagaimana perasaan pagi hari ini? Alhamdulillah perasaan saya hari ini senang. Ibu Wilis hari ini akan mempraktekkan coaching ya. Modul 2.3 coaching untuk supervisi. Ya. Nah, di sini Bu Wilis, saya Setiawati Ningsih sebagai observer akan menanyakan kepada beberapa pertanyaan kepada Ibu Wilis sebagai coaching ya. Di sini untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu pertanyaan pertama, rubrik apa yang sudah Ibu siapkan untuk percakapan kucing pada pagi hari ini? Pada percakapan kucing ini saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan tahapan tirta. Tirta itu berarti meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan dalam proses coaching kali ini? Dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Ibu Wilis yang ingin saya tanyakan yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang pertanyaan berbobot Bu Setio. Untuk yang pertanyaan yang terakhir atau yang keempat dari pertanyaan saya, apa indikator yang menunjukkan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator keberhasilan yang menunjukkan keberhasilan coaching akhirnya dengan menggunakan metode tirta tadi Ibu, yaitu agar tercapai tujuannya, identifikasi, reaksi, aksi nyata, terus sama tanggung jawab. Oke, baik. Cukup pertanyaan dari saya Ibu yang di awal ini. Oke, baik, Ibu bisa melanjutkan sesi coaching kali ini dengan memanggil kunci yang ingin. Silakan Ibu. Oke, siap. Saya akan memanggil Pak Siswanto yang pada hari ini sebagai kunci. Selamat pagi Pak Siswanto. Selamat pagi Bu Willy. Ada apa Pak? Kelihatannya kok ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Iya. Bisa diceritakan Pak? Saya punya banyak masalah, banyak beban ya. Saat ini momennya pas sekali saya ketemu dengan Bu Wilis untuk menceritakan keluh kesah saya. Saya punya masalah Bu, terutama dengan tugas saya yang baru saat ini. Saya sebagai kepala sekolah, kemudian memiliki tugas kuliah juga S2, kemudian guru penggerak juga Bu, kemudian masih ada masalah di sekolah lainnya banyak sekali. Jadi saat ini saya punya banyak beban Bu, dan itu harus saya sampaikan, dan saya bingung kemana saya harus bercerita seperti itu Bu. Sehingga saya punya masalah untuk manajerial lah, manajemen. Jadi Pak Sis ini sekarang menjabat sebagai kepala sekolah, sebagai guru penggerak, terus sedang melaksanakan studi S2. Jadi banyak kegiatan yang Bapak harus selesaikan secara bersamaan mungkin ya Pak. Terus oke, kalau begitu kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Pak Sis sampaikan? Ya, saya ingin menyelesaikan permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, supaya nanti saya bisa mendapatkan pencerahan lah, paling tidak saya bisa bercerita tentang masalah yang saya hadapi. Jadi permasalahannya intinya kayaknya kelihatannya dari manajemen waktu ya Pak. Betul manajemen sekali. Waktu jenengan yang super sibuk itu ya Pak. Ya Bu, betul sekali. Menurut Pak Siswanto untuk saat ini apakah Pak Siswanto itu mampu untuk itu Pak? Ya, saya punya keyakinan saya mampu Bu. Insya
insya Allah saya mampu, cuma ya saya butuh teman untuk menggali ya saya, supaya nanti saya bisa mampu mengatasi permasalahan itu, mendapatkan jalan keluarnya. Menurut Pak Siswanto itu untuk ciri-ciri Pak Sis mampu mengelola waktu itu yang seperti apa? Saya kira fokus ya Bu. Fokus, kemudian fleksibel, dan tentunya harus konsisten. Menurut saya seperti itu, karena memang saya kurang fokus, juga kadang tidak fleksibel dan tidak istiqomah atau konsisten. Ya. Jadi menurut Pak Sis itu mengelola waktu itu harus fokus, Iya. terus konsisten sama ya. Fleksibel. Iya, betul sekali. Yang kira-kira itu yang ideal, yang ingin dicapai yang mana dulu Pak? Saya harus fokus dulu Bu. Saya harus fokus dulu. Saya harus menentukan saya harus fokus yang mana dulu, gitu, pekerjaan mana yang harus saya kerjakan dulu, seperti itu. Kemudian saya harus fleksibel Bu. Fleksibel di mana saya nanti kadang ada tugas bersamaan Bu ya, bersamaan, dan saya itu harus menyelesaikan satu yang paling penting gitu. Jadi saya harus fleksibel, tidak harus fokus satu tapi pekerjaan yang lain, karena pekerjaan ini kan datangnya bersamaan gitu. Tidak bisa kita fokus di situ tapi pekerjaan yang lain kan butuh penyelesaian yang meskipun saya harus fokus memang, tapi tetap harus fleksibel dalam hal waktu seperti itu. Kan harus fleksibel, terus tadi ada suatu pekerjaan yang bersamaan. Terus sekarang itu bagaimana Pak? Misalkan ada pekerjaan yang harus bebarengan diselesaikan saat itu juga atau dilaksanakan saat itu juga. Iya. Tentunya kalau ada pekerjaan memang itu bisa diwakilkan ya Bu ya. Karena saya juga sebagai posisi kepala sekolah, mungkin saya juga bisa mewakilkan untuk yang bisa untuk yang tentunya saya juga bisa berkolaborasi lah gitu. Bisa berkolaborasi dengan teman, dengan rekan guru lainnya, supaya pekerjaan saya juga bisa terselesaikan dengan baik. Berarti selain berkolaborasi, berarti Pak Sis itu juga harus apa Pak? Harus tidak melupakan tugas yang. Oh iya, saya memang orangnya pelupa itu kadang. Ya, saya tidak mau, karena kurang fokus tadi saya lupa, sehingga saya harus bisa membuat catatan atau block note lah. Block note supaya saya nggak lupa gitu Bu ya. Ya itu bisa lah menjadi cara saya gitu ya Bu untuk. Itu merupakan cara-cara Pak Sis untuk biar fokus, tidak melupakan tugas yang sebelumnya. Jadi Pak Sis membuat catatan kecil, semacam catatan kecil di blogspot gitu ya Pak. Benar sekali itu. Mungkin selain Pak Sis itu membuat catatan-catatan kecil itu, mungkin selain Pak Sis itu membuat catatan-catatan kecil itu, Pak Sis mempunyai suatu komitmen. Apa sih Pak kira-kira komitmen dengan? Iya. Jadi komitmen saya selain yang sudah saya sampaikan tadi, harus fokus, fleksibel, dan konsisten itu ya Bu ya. Jadi yang paling terakhir menurut saya itu adalah konsisten ya Bu. Saya harus konsisten dengan pilihan pekerjaan yang sudah saya pilih, yang sudah saya memang ditugaskan kepada saya. Jadi saya harus konsisten dengan tugas-tugas tersebut, dan saya harus bertanggung jawab dan menyelesaikan semuanya. Itu yang mungkin paling penting. Dari alternatif yang Pak Sis sampaikan tadi, yang membuat catatan block note, berkomitmen pada diri sendiri untuk melaksanakan tugas tepat waktu, yang Pak Sis lakukan dalam waktu dekat ini apa Pak kira-kira? Baik, dalam waktu dekat ini saya harus membuat catatan tadi ya Bu ya. Saya itu harus lakukan dulu, kemudian saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan guru ya, dengan keluarga tentunya. Ketika saya lupa, itu ada yang mengingatkan, seperti itu. Kira-kira itu catatan seperti apa Pak yang Pak Sis buat? Ya, catatan yang saya buat seperti pekerjaan yang harus saya selesaikan dulu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sering kelupaan, berbentrokan, kadang bersamaan itu saya harus membuat catatan lah, urutan agenda gitu agenda ya Pak? Pekerjaan yang harus saya selesaikan.
Itu saya. Kira-kira siapa ya Pak yang membantu Pak Sis agar tetap fokus? Iya, tentunya rekan kerja Bu Wilis, rekan kerja, kemudian rekan kerja tadi bisa guru ya, tenaga pendidikan di sekolah, kemudian dan keluarga lah. Saya tentunya punya istri di rumah dan harus saya share juga ke istri untuk mengingatkan mungkin pekerjaan mana yang mungkin kelewatan juga. Saya juga harus share juga ke istri, gitu, keluarga lah, untuk saling mengingatkan. Jadi di sekolah saya juga dengan teman-teman, guru, di rumah dengan keluarga, seperti itu. Jadi meminta bantuan sama teman dan juga keluarga, terutama istri gitu ya. Betul sekali. Terus kira-kira apa Pak yang Bapak simpulkan dari nanti kira-kira apa? Iya. Jadi permasalahan saya tadi bisa saya simpulkan, saya bisa mendapatkan pencerahan atau solusi bahwa saya itu harus fokus Bu Wilis. Kemudian saya harus fleksibel terhadap permasalahan yang saya hadapi, kemudian juga konsisten. Konsisten maksudnya saya harus jangan sampai saya sudah membuat agenda tapi tidak dikerjakan, tapi tadi fokus, fleksibel dan konsisten terhadap yang sudah saya pilih tadi. Kira-kira kapan mulai Pak? Secepatnya sekarang. Secepatnya nanti sekarang akan juga. saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Sis. Saya juga terima kasih Bu. Bisa kita agendakan lagi untuk bertemu, untuk kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Terima kasih banyak Bu Wilis atas peran Bu Wilis selama coaching ini. Saya merasa senang sekali, saya mendapatkan pencerahan dan saya akan segera melakukan apa yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih banyak Bu Wilis. Iya, sama-sama Pak Sis. Baik Bu Wilis tadi sudah melaksanakan coaching ya, dengan coachnya Bu Wilis dan juga coachnya Pak Siswanto. Oke Bu Wilis, di sini saya memiliki beberapa catatan dan juga pertanyaan. Pertanyaan dahulu ya Bu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wilis. Pertanyaan yang pertama. Oke, jore. Ayo. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wilis yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan tahapan delta. Tadi coaching itu sudah saya berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan saya coaching sudah bisa mengeluarkan atau terbuka dengan apa yang permasalahan yang sedang dihadapi Bu. Baik. Kemudian di sini saya juga memiliki catatan Bu Wilis. Catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Di sini saya memiliki beberapa catatan, yaitu yang pertama tujuan menyampaikan tujuan coaching. Nah di sini Bu Wilis tujuannya sudah jelas dan juga bagus dalam pemaparan dalam proses coaching tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, yaitu komentar saya di sini, pertanyaan yang diberikan dapat membuat coaching menggali kemampuan yang dia miliki sehingga dapat dengan percaya diri dapat menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi. Sehingga bisa percaya diri menyelesaikan permasalahannya. Kemudian untuk yang rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini komentar saya Bu, pertanyaan yang diberikan coach dapat membuat coaching mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan coaching tersebut. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, komentar saya di sini sebagai observer ya Bu, komitmen yang akan dilakukan coaching dapat mendukung untuk mengatasi
masalah kucing tersebut. Nah, untuk yang pertanyaan yang berikutnya Bu, yaitu pertanyaan yang keempat, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Wilis kembangkan ya, berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, karena tadi saya mengambil satu kompetensi ya Bu untuk pertanyaan mengatur pertanyaan berikutnya, sehingga Pak tadi bisa mengungkapkan apa yang ada permasalahan, bisa terbuka sharing dengan saya. Yang saya ingin kembangkan adalah dengan menggunakan rasa Bu, karena itu membutuhkan persiapan sebelumnya. Luar biasa sekali Bu Wilis sudah melaksanakan kegiatan coaching pada pagi hari ini. Baik, kita tutup cara coaching pagi hari ini ya Bu. Oke, terima kasih Bu Wilis. Terima kasih Bu atas masukan-masukannya. Demikian tadi hasil coaching dari kelompok kami modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.